Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 12 PDP 1 akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa Nunur Afifah, nomor absen 17. Saya Indah Puspitasari, nomor absen 15. Saya Anissa Nurfadila, nomor absen 5. Saya Erlin Galih Pratiwi, absen 11. Saya Amalia Ramadanti, absen 3. Dan nama saya Nurul Isma Setiawati, absen 25. Bab 9, faktor-faktor penyebab kemajuan peradaban Islam di dunia. Faktor-faktor penyebab kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Dunia Islam dulu pernah mengalami masa kejayaan, tepatnya pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemah karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemah yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis fase kedua terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Di fase ini banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'un hingga tahun 300 Hijriah. Yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak atau bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu adalah Hunain bin Isa, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. B. Isa bin Hunain bin Isa. C. Sabit bin Hura. D. Husta bin Luha. E. Abu Bismata bin Yunus. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. 3. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. 4. Gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. 5. Membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Bab 10. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. A. Akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Harga dan martabat suatu bangsa dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. Dengannya pula Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan datang pada umatku suatu zaman yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid mereka ramai akan tetapi sepi dari petunjuk, ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong langit, darinya keluar fitnah dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Hadis riwayat Baihaqi. B. Taklid atau ikut-ikutan tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya adalah ikut-ikutan. Hal ini yang pernah diantisipasi oleh Rasulullah SAW. Hal ini sesuai
dengan hadis di bawah ini yang artinya, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunan, gaya-gaya orang-orang sebelum kalian, 1 jengkal, 1 hasta, dan 1 depa, secara bertahap sehingga sampai mereka memasuki lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari. Antisipasi ini nampaknya sudah terasa di masa sekarang. Penyebabnya adalah umat ini telah kehilangan nilai, prinsip, dan tidak punya paradigma dalam hidup, serta konsep hidup tidak jelas. Dalam Al-Quran dan Sunnah terkandung prinsip kehidupan manusia. C. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. Organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. D. Adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah Perang Salib, yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka berasal dari berbagai macam kelompok, yaitu orang-orang yang tidak beragama, ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir di akhir surat Al-Kafirun menyatakan, apapun jenisnya kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu padu untuk membangun suatu kesepakatan dan konspirasi dengan menggunakan berbagai macam sarana. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak senang. Mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Beliau mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk memperbaiki budi pekerti umat manusia, khususnya bangsa Arab yang moralnya sudah keterlaluan buruk, tidak memiliki aturan dan tatanan yang benar. Sehingga mereka berada dalam keadaan yang menggunakan hukum rimba yang ada. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Seolah-olah kebiasaan mabuk-mabukan merajalela, perzinaan, pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya terjadi di mana-mana. Berkat kegigihan para sahabat, para ulama, dan juga para da'i, agama Islam berkembang ke berbagai belahan dunia dan sampai juga ke Indonesia. Tidak hanya itu, dengan kegigihan berdakwah para da'i, agama Islam tersebar dan berkembang terus di berbagai negara di dunia ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.